Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Jufri. Yang terhormat anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Siti Hovifah, Bapak Irwan Supriyadi dan Bapak Burhanuddin. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala Bagian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala Subbagian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati semua peserta SKPT daring gelombang ketiga. Dan tidak lupa staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik dan hidayahnya. Kita semua dapat berjumpa di virtual meeting diskusi SKPT daring gelombang ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, bentar. Di musola kayaknya. Jujur, adil, mandiri,
tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Dan suaranya gimana sebelum sesi selanjutnya, sambutan arahan sekaligus membuka acara diskusi SKPP daring gelombang 3 ini oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Jufri. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sekretariat, Kabak, Kasubag, dan seluruh staf jajaran lingkungan Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan diskusi yang gelombang ketiga dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau disingkat dengan SKPP daring. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini telah diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadiri diskusi ini. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, atas nama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf segala ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mulai pada tahap proses seleksi sampai pada hari ini. Teman-teman sekalian, peserta Sekolah Kader Pengawasan Pemilu yang saya banggakan. Hari ini kita sedang melaksanakan diskusi, teman-teman sudah melalui tahapan demi tahapan untuk mengikuti Sekolah Kader ini, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah kita laksanakan diskusi gelombang ketiga pada Sekolah Kader Pengawasan ini. Tujuan dari sekolah ini, Kader Pengawasan ini adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Kemudian juga kita menciptakan kader-kader pengawasan khususnya di DKI Jakarta untuk membantu nantinya pada proses pengawasan pemilu yang akan datang. Dan ini juga menjadi pengalaman bagi teman-teman yang menjadi peserta kader pengawasan untuk menambah ilmu tentang pengawasan pemilu, dan tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman saudara yang menjadi sekolah kader pengawasan ini, alumni kader pengawasan ini, bisa nantinya bisa menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu ataukah Panwaslu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS. Teman-teman sekalian, untuk sekolah kader pengawasan yang saya banggakan, silahkan berdiskusi. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman semua mendapatkan ilmu yang cukup dari para pemateri, narasumber yang dipandu oleh fasilitator. Kami harapkan silahkan untuk menyampaikan pertanyaan apapun yang terkait dengan pelaksanaan proses pemilu yang akan datang. Saya kira itu teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat berdiskusi dan semoga diskusi ini menambah wawasan teman-teman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi Sekolah Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Sukaanang. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih atas izin Ketua Bawaslu DKI Jakarta dan para pimpinan. Marilah kita berdoa pada hari ini. Semoga pelaksanaan dari diskusi SKPP daring ini berjalan dengan baik dari awal dan hingga akhir nantinya. Saya akan bacakan dengan secara muslim bagi teman-teman yang non-muslim untuk bisa menyesuaikan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafihu wa yukafihu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwasikal karim wa 'azimi sultanik Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula acara pembukaan diskusi SKPP daring gelombang ketiga ini. Marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC memohon maaf bila terdapat kekurangan dalam membuka acara pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada fasilitator Bapak Ahmad Zubaila, anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Lutfi, yang baru saja membuka acara SKPP daring pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Siti Khofifah, Bapak Irwan Esrambe, Bapak Burhanuddin, Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, kawan-kawan Bawaslu Kota yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Pak Roy, Pak Budi Pulungan, Pak Munandar, Ibu Rini Musali, dan juga yang lainnya. Saya lihat sudah hadir, ada Pak Rauf, serta Pak narasumber dari luar. Mudah-mudahan sudah hadir ya. Ada Pak Alwan yang nanti akan bergabung dengan kita. Beliau adalah Ormas JPPR. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Para staf di lingkungan Provinsi DKI Jakarta maupun staf kota yang memonitor kegiatan SKPP di tingkat kota masing-masing untuk pesertanya. Para peserta sekalian, kepala kader pengawasan partisipatif yang berbahagia, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu walaupun dengan media daring. Ini adalah gelombang ketiga. Kemarin sudah dilaksanakan gelombang pertama dan gelombang kedua, dan hari ini gelombang ketiga, nanti ada gelombang keempat, dan terakhir besok gelombang kelima. Para peserta SKPP sekalian, pada tahapan sebelumnya telah banyak dijelaskan tentang pemilu dan pilkada, kemudian bagaimana regulasi pemilu dan pilkada, kerawanan pemilu, pengawasan, mekanisme penanganan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan partisipatif, dan di sana juga saya yakin kawan-kawan juga sudah banyak berinteraksi baik secara chat di grup maupun bisa melewati
hal-hal yang lain. Dan mungkin banyak hal yang memang ingin dipertanyakan atau ingin didiskusikan pada kesempatan kali ini. Silakan saja kalau ada kawan-kawan SKPP, para peserta SKPP sekalian yang ingin sharing ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Mungkin tidak banyak-banyak, 2 orang saja, karena nanti juga ada beberapa narasumber yang akan juga menjelaskan, memberikan paparannya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ingin bertanya, silakan. Mohon host dibantu, MC. Takut ada yang... Silakan yang ingin bertanya. Ya, sambil menunggu. Oke. Silakan, ini ada Bang Abos Mubasim. Dari mana ini? Ingin bertanya, silakan. Bang Abos. Oh. 46, Hilda Nurul Fauzi. Silakan, Hilda. Ya. Bang Abos. Baik, Assalamualaikum. Ya. Dari mana ini? Dari mana? Ini hanya ada namanya saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubasyirin dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Pak. Oke, lanjut. Abos Mubasyirin, silakan lanjut. Ya, silakan. Suaranya belum terdengar. Bisa dilanjut, Abos Mubasyirin? Ya, Pak. Silakan. Ini, Pak, yang ingin saya tanyakan ini, kemarin saya sempat nonton di televisi, di mana di Pulau Kera itu ada pulau yang ditempatin sama penduduk, tapi penduduknya itu tidak diakui oleh pemerintah, tapi mereka itu diberikan hak suara dalam pemilihan wali kotanya gitu, Pak. Itu gimana? Tapi mereka tidak diakui dalam pemerintahan gitu. Tapi oleh Bawaslu itu diberikan hak suara untuk memilih pemimpin gitu, Pak. Tapi untuk mereka, untuk KTP-nya itu tidak ada, Pak. Tapi dia boleh melakukan pemilihan suara gitu. Itu gimana untuk menyingkapinya itu? Oke, baik. Sudah bagus sekali pertanyaannya. Tidak punya KTP tetapi diberikan hak suara ya, seperti itu ya. Iya, oke, bukan lanjut, tidak ada punya. Hilda Nurul. Ya. Bukan Ada tidak Hilda punya. Nurul Fauzi. Hilda Nurul Fauzi, silakan. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurul Fauzia dari Jakarta Timur. Yang saya ingin tanyakan itu, jadi output dari peran generasi milenial dalam dinamika politik itu seperti apa? Karena kan banyak dari generasi milenial yang sekarang itu kurang tahu dan kurang memahami tentang dinamika politik seperti ini, termasuk terhadap calon-calon kandidat. Nah, jadi output dari kitanya tuh seperti apa untuk memahami mereka? Seperti itu, Pak. Oke. Baik. Ada 2 orang penanya. Ini cukup bagus. Mungkin nanti juga bisa ditanggapi oleh kawan-kawan yang lain. Atau mungkin nanti juga bisa via chat, peserta yang lain ingin sama-sama kita sharing. Silakan. Silakan. Ada Bung Roy, kemudian Bang Munandar dari Jakarta Selatan ingin menanggapi, silakan. Atau dari provinsi ada yang ingin menanggapi sebelum nanti coba ditanggapi oleh kawan-kawan dari kota. Baik, ini Pak Ubed. Ya, oh iya silakan Pak Burhan. Silakan Pak Burhan. Baik, terima kasih saudara sahabat Abbas Musyidin, kemudian Hilda Nurul Fauziah.
bertanya tadi, ini secara umum nanti kita jelaskan sambil bicara soal studi kasus yang terjadi pada saat pilkada maupun pemilu di DKI Jakarta. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian peserta SKPP daring yang pagi hari ini bisa gabung dengan Bawaslu DKI Jakarta. Dan dari proses pembelajaran yang sudah dilalui, itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan kepemiluan, terkait dengan pengawasan pemilu, terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu selama proses pilkada maupun pemilu di Indonesia, khususnya kemudian di DKI Jakarta. Menjawab apa yang disampaikan Abbas Muhyiddin tadi, mungkin nanti saya lebih dulu kemudian bicara soal daftar pemilih. Pertama, sahabat Abbas, bahwa daftar pemilih itu awalnya itu mulai dari DP4 yang kemudian diberikan Kemendagri kepada KPU. Kemudian kalau merujuk pada pemilu 2019 kemarin di DKI Jakarta itu disinkronkan dengan daftar pemilih terakhir Pilkada DKI Jakarta 2017, kemudian itu kemudian dimutakhirkan. Dari situ kemudian dilakukan pencoklitan di tingkatan bawah oleh teman-teman PPDP untuk melakukan coklit untuk memastikan apakah yang terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap itu sudah sesuai dengan aturan. Misalnya, apakah mereka memiliki IKTP DKI Jakarta, apakah mereka sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, apakah mereka kemudian berdomisili sesuai dengan wilayah yang tadi berKTP DKI Jakarta, apakah mereka sudah memenuhi syarat untuk kemudian terdaftar dalam DPT. Kalau kemudian pertanyaannya tadi ada orang yang kemudian bisa menggunakan hak pilihnya, ada orang yang tidak memiliki KTP tapi diberikan kesempatan untuk menggunakan hak suaranya di TPS, ini juga sudah terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2020 lalu, kemudian juga terjadi di Pemilu 2019 DKI Jakarta yang lalu. Ini kemudian Bawaslu punya tugas untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini. Kalau studinya kemarin, kalau contohnya kemarin pemilu 2019 di DKI Jakarta, bahwa ada orang yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak menggunakan A5, A5 itu surat pindah, kemudian tidak menggunakan KTP DKI Jakarta, karena syaratnya kalau di DKI Jakarta menggunakan KTP Jakarta, kemudian diperbolehkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh Bawaslu, pada pemilu 2019 kemarin, itu kemudian TPS tersebut kemudian karena dianggap melanggar, tidak sesuai dengan aturan, kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu, khususnya di Jakarta Timur, di Panwascam di Jakarta Timur, kalau nggak salah ada 11 TPS, kemudian di Jakarta Pusat ada 2, di Jakarta Utara ada 1, direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi, kalau Abbas kemarin kemudian pernah mendengar bahwa ada orang menggunakan hak pilihnya di TPS, pada pemilu 2019, tapi tidak menggunakan IKTP, tidak menggunakan KTP, tidak terdaftar dalam DPT, tidak menggunakan A5, maka seharusnya kalau itu kemudian menjadi laporan di Bawaslu atau menjadi temuan pengawas pemilu, maka itu bisa dilakukan, direkomendasikan oleh Bawaslu dan jajarannya kepada teman-teman KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Oleh karena itu, kenapa kemudian Bawaslu membuat yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, ini semata-mata ingin melibatkan sahabat-sahabat sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada di DKI Jakarta, baik yang mungkin akan dilakukan mungkin di 2024 nanti di Jakarta atau bisa pilkada di 2022. Sehingga kita berharap bahwa keberadaan sahabat-sahabat sebagai kader, karena ini kader pengawasan, bisa memahami apa yang kemudian juga menjadi kerja-kerja Bawaslu, dan bisa berharap bahwa sahabat-sahabat mengetahui bahwa peran yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang berada di luar struktur Bawaslu. Tapi kalau misalnya suatu saat menjadi Bawaslu, masuk di struktur Bawaslu, pasti juga ada BIMTEK-nya, nanti akan lebih pemahaman lebih spesifik. Kemudian, tadi saya kira ini juga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Hilda tadi terkait dengan apa output SKPP ini terhadap generasi milenial.
sahabat-sahabat yang bergabung di SKKP daring ini kami anggap adalah generasi milenial, generasi muda yang melek terhadap teknologi, melek terhadap perkembangan zaman, sehingga ketika kemudian sahabat-sahabat di sini sebagai seorang kader dari pengawas pemilu, maka outputnya adalah kita berharap bahwa sahabat-sahabat tadi ikut terlibat membantu Bawaslu, baik untuk memberikan laporan apabila ada dugaan pelanggaran pada saat pemilu atau pilkada, atau minimal mensosialisasikan ke seluruh masyarakat di DKI Jakarta bahwa dalam proses pelaksanaan pilkada maupun pemilu, masyarakat harus ikut berpartisipasi, baik melaporkan maupun memberikan informasi awal kepada seluruh jajaran pengawas pemilu bahwa di tempat atau di sekitar Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ada dugaan pelanggaran. Ada misalnya yang memberikan uang atau money politik, ada yang belum terdaftar dalam DPT tadi, kalau bicara soal DPT, dan hal-hal lain yang dianggap oleh sahabat-sahabat itu kemudian tidak sesuai dengan aturan pemilu. Sehingga saya kira kalau kemudian semua orang ikut berpartisipasi, atau kemudian sahabat-sahabat hari ini yang sudah dianggap kader nanti, kalau lulus, bisa memberikan virus-virus pengawasan pemilu kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, maka kita berharap bahwa pemilu di DKI Jakarta yang akan berlangsung nanti, baik maupun kalau misalnya di 2022 pilkada atau di 2024, itu bisa berjalan dengan baik, atau mungkin partisipasi masyarakat kemudian ikut meningkat sehingga proses demokrasi kita khususnya di DKI Jakarta itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu outputnya sebagai generasi milenial. Saya kira kita harus ikut terlibat di situ, ikut aktif sebagai generasi yang saya kira menjadi generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan dimanapun tempat kita berada. Saya kira itu jawaban saya, tidak terlalu ini global karena juga pertanyaannya agak global, tapi tadi soal Abbas saya sudah jelaskan bahwa kalau ada seperti itu, ya ini proses yang kemudian terjadi di Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Burhan, Koordinat Pengawasan Provinsi DKI Jakarta. Nanti mungkin sebelum beralih ke pimpinan yang lain, ada banyak pertanyaan yang sudah muncul ini di chat. Salah satunya adalah dari Irianti Dewi 15 nomornya dari Jakarta Pusat, yang menanyakan siapa sih yang membereskan atribut kampanye, dan juga tentang waktu penghitungan suara kalau itu ngolol 1 hari seperti apa. Kemudian ada Irwan 47, cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi. Nah, seperti apa? Mungkin nanti juga pertanyaan-pertanyaan yang pertama dan kedua juga dari chat ini nanti juga mudah-mudahan bisa juga sedikit dibahas. Silakan pimpinan yang lain yang ingin jawab dari ketua dan ketua. Ya Pak Ubed, ini kan ada dari kota ya. Silakan dulu kota untuk menjawab, setelah itu nanti disempurnakan oleh provinsi jika ada yang perlu disempurnakan. Kota dulu menjawabnya ya. Baik. Nomor 3. Baik, silakan kawan-kawan dari kota, ada Pak Munandar. Silakan Pak Munandar. Baik, Pak Ubed, pimpinan DKI yang saya hormati. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Kalau sahabat-sahabat SKPP yang saya banggakan, terima kasih saya untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebenarnya kalau tadi sahabat-sahabat coba mencermati salah satu mars kita menjaga hak pilih di seluruh negeri, ini juga bagian dari kita memastikan bahwa seluruh warga negara itu yang punya hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya. Nah, ini sebenarnya sejalan juga dengan putusan MK nomor 102, silakan dicek sahabat-sahabat itu. Di tahun 2009 itu menyebutkan bahwa tidak boleh ada prosedur administrasi yang menghalangi warga negara untuk menyalurkan haknya untuk dipilih atau memilih. Artinya kalau kita melihat bahwa misalnya tadi ada masyarakat adat yang memang kebanyakan masyarakat adat itu tidak tercatat dalam Dukcapil, dia tidak punya KTP, bahkan dia menutup diri dari kehidupan yang luas itu.
kemudian dalam satu momen politik dia diberikan hak pilihnya, memang sudah seharusnya. Karena hak pilih dan memilih itu, dipilih dan memilih itu memang juga bagian dari hak setiap warga negara yang cukup syarat sesuai dengan undang-undang, berusia 17 tahun atau pernah menikah. Jadi justru kehadiran sahabat-sahabat nanti dalam konteks pengawasan seandainya mendapati satu masyarakat adat yang cukup usia dan sesuai dengan perundang-undangan bisa memilih dan tidak punya hak tidak bisa memilih, itu yang harus kemudian bahasanya didampingi, diadvokasi bagaimana supaya bisa memilih. Mungkin itu sedikit tambahan. Tadi saya pikir penjelasan Pak Burhan sudah sangat jelas. Terima kasih Pak Bet. Ya, terima kasih Pak Nandar. Pak Salih dari Jakarta Utara, Bawaslu Jakarta Utara, silakan. Pak Salih, sudah bisa bergabung Pak Salih? Ya, Pak Obed. Ya, silakan Pak Salih. Ya, tadi apa yang disampaikan pimpinan Pak Burhan dengan sahabat pimpinan Bawaslu Jakarta Selatan dari Pak Munandar juga, saya kira sudah cukup jelas ya. Bagaimana tadi dijelaskan dari tahapan pemutakhiran data pemilih yang disampaikan oleh Pak Burhan sampai ditetapkannya daftar pemilih oleh KPU. Tentu itu semua menjadi bagian proses bagaimana rakyat dapat menyalurkan aspirasinya sebagai yang diatur oleh undang-undang untuk bisa menyampaikan aspirasinya melalui memilih calon atau memilih peserta pemilu yang sesuai dengan kehendaknya. Tentu pemilihan itu juga harus sesuai dengan asas jujur, langsung, dan adil. Mungkin kalau dari saya itu aja Pak Obed untuk tambahan jawaban dari yang ditanyakan tadi. Nanti selebihnya akan disampaikan oleh pimpinan lain. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada Bu Rini, silakan Bu Rini. Di sini juga ada pertanyaan juga dari Pak dengan absen 63 Pak Anwar yang ingin bertanya tentang jika kita ataupun masyarakat menemukan pelanggaran dalam pemilihan umum, misalnya politik uang ataupun kampanye sara, apakah ada jalur khusus untuk melaporkannya tanpa diketahui identitasnya untuk alasan keamanan? Silakan, Ibu Rini. Ada Ibu Rini? Halo. Halo, ya, silakan Ibu Rini dari Jakarta Utara, Bawaslu Jakarta Utara. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin langsung aja saya menanggapi masalah tadi ya, masalah laporan. Apakah tadi gimana Pak Ubed? Halo? Pertanyaannya Pak Ubed? Halo ya. Pertanyaannya, adakah pertanyaannya jika kita ataupun masyarakat menemukan pelanggaran dalam hal pemilihan umum, misalnya politik uang ataupun kampanye sara, apakah ada jalur khusus untuk melaporkannya tanpa harus diketahui identitasnya untuk alasan keamanan? Mungkin nanti juga bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang pertama dari Bu Hilda juga. Silakan. Oke, baik. Untuk apabila ada tokoh masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran masalah politik uang, silakan bisa langsung dilaporkan ke kantor Bawaslu terdekat. Artinya, apabila teman-teman mempunyai bukti-bukti, silahkan datang, dan memang harus ada namanya syarat material dan syarat formil. Apa yang dimaksud dengan syarat formil adalah
harus ada KTP, harus ada identitas pelanggan, identitas pelapor. Lalu apa yang menjadi laporannya? Misalnya politik uang yang dilakukan kalau salah satu calon, silahkan dibuat laporan. Nanti ada namanya POM laporan. Lalu untuk bisa juga kalau misalnya teman-teman tidak bisa melakukannya langsung ke kantor Bawaslu, bisa melalui telepon atau melalui web Bawaslu. Itu nanti akan dijadikan jadi informasi awal bagi kita. Dan teman-teman sekalian, bahwa untuk identitas pelapor, kami akan merahasiakannya untuk tidak dipublish di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada dari Jakarta Pusat, Pak Budi Pulungan, silakan. Ingin menambahkan? Siap, Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat. Siap, terima kasih Pak Ubed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Jakarta, pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota, se-DKI Jakarta, dan sahabat-sahabat peserta SKPP daring. Saya coba sedikit menggambarkan adalah yang pertama tadi persoalan Pulau Kera. Pulau Kera itu adalah sebuah pulau yang berada di bagian barat Kota Kupang. Pulau ini adalah pulau taman wisata laut, ya, yang dimana pulau ini sebenarnya tidak ada penghuni. Nah, tapi ketika tadi penanya pertama mengatakan ada penduduk di situ, bisa jadi dan kenapa pemerintah tidak mengakui mereka secara administratif, Pulau Kera itu adalah pulau tanpa penghuni. Jadi ketika ada orang yang tinggal di situ, otomatis pemerintah tidak akan mengakui keberadaan mereka di pulau itu karena itu adalah taman nasional, ya, taman nasional laut. Yang kedua, kenapa mereka masih diberikan hak pilih? Bisa jadi mereka yang ada di Pulau Kera itu punya KTP, misalnya Kupang, gitu ya, Kota Kupang. Ketika Kupang mau melaksanakan pilkada, secara otomatis mereka terdaftar dalam DPT. Itu yang untuk yang pertama. Kemudian saya melihat ada beberapa pertanyaan mengenai penanganan pelanggaran. Misalnya kalau ada ditemukan pelanggaran di TPS, maka masyarakat bisa melakukan datang ke kantor Bawaslu terdekat. Misalnya masyarakat itu berada di Jakarta Timur, maka datang ke Bawaslu Jakarta Timur untuk melaporkan pelanggaran. Nanti akan disediakan form untuk form-formnya yang akan diisi tentang pelanggaran apa, dan ketika masyarakat yang melaporkan itu harus menyertakan juga bukti-buktinya. Nah, apakah pelapor boleh tidak diketahui orang lain namanya? Gitu? Boleh. Itu Bawaslu akan menjaga identitas pelapor, ya. Bawaslu akan menjaga identitas pelapor terhadap terlapor, gitu. Itu kita akan ada ininya di dalam Perbawaslu, ya, ada aturan di dalam Perbawaslu. Nah, itu sedikit yang bisa saya jelaskan dan tanggapi. Saya kembalikan ke Pak Ubed. Ya, terima kasih. Tadi sudah sedikit tergambar tentang beberapa yang ditanyakan. Dari peserta sekalian, ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat penanya gitu, karena kalau mau tambah Pak Ubed. Ya, sebentar. Dari peserta silakan yang ingin bertanya bisa diangkat penanya, karena kalau melihat dari chat ini sangat banyak, gitu ya, takutnya juga tidak terbaca. Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa diangkat pulpennya atau angkat tangan saja, biar kelihatan. Oh, ini ada Febri. Dua, silakan. Febri dulu, Febri. Dari mana Febri? Silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan dari Jakarta Selatan.
Suara saya Jadi pertanyaan masih pertanyaan klasik ya Pak. Sebelumnya saya masih warga daerah. Nah, pas pilihan presiden tahun lalu, padahal saya udah punya EKTP, udah punya surat segala macam. Nah, kebetulan saya merantau di Jakarta. Jadi pas saya datang ke TPS untuk membawa, katanya kan kita bisa untuk memberikan hak pilih saya ke TPS. Tapi ketika saya ke TPS, saya ditolak katanya saya nggak bisa milih di situ. Apakah benar regulasinya seperti itu? Orang daerah yang notabene mungkin kerja di ibu kota, terus dia punya EKTP, dia nggak punya hak pilih. Tolong dijawab. Terima kasih. Baik, ya tadi cukup menarik ya, dari daerah kemudian kok tidak bisa memilih di Jakarta gitu ya. Baik, oke, silakan. Ada Bu Opi, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Ubed. Pertama begini, mungkin untuk mohon maaf kepada seluruh narasumber, mungkin apa yang sudah dijawab oleh salah satu narasumber itu tidak perlu diulang kembali. Nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh para narasumber masing-masing. Mohon maaf saya ngomong di sini. Saya sedikit merespon tadi dari beberapa pertanyaan yang muncul di chat. Tadi selain yang terakhir, siapa tadi namanya Mas Febri ya? Febri. Ya. Tapi sebelum Mas Febri, saya mau respon yang Pak Irwan Hasiholan ini, bagaimana cara meningkatkan kesadaran seseorang kelompok agar ikut berpartisipasi dalam pemilu. Salah satu caranya, jadi tugas pokok dan fungsi pengawas pemilu Bawaslu itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang pertama ada pengawasan, yang kedua ada penindakan, yang ketiga atau penanganan pelanggaran, yang ketiga adalah yang sengketa. Untuk yang pengawasan itu di dalamnya ada namanya upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk peningkatan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini dibuat atau dikemas dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang beragam. Ada yang namanya forum warga. Jadi bagaimana mengajak pengawas pemilu mengajak komunitas yang ada di lingkungannya masing-masing, di lingkungan terdekat, lingkungan RT, kelurahan, atau komunitas-komunitas yang berbasis komunitas lainnya, misalnya komunitas hobi, ada yang hobinya sepedahan, gitu kan, atau ada yang hobinya mobil dan sebagainya. Itu kita ajak diskusi mengenai pengawasan, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dan melakukan pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, gitu. Nah, kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif itu salah satu termasuk SKPP daring. Kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif ini sifatnya tidak kayak sihir tring gitu kan, langsung diajak langsung jadi enggak. Ini sifatnya adalah menggugah kesadaran masyarakat, pertama untuk dalam tanda kutip ya, melek politik. Betapa politik itu sebenarnya sesuatu yang penting karena mengatur hajat hidup seluruh warga negara. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam proses menegakkan keadilan pemilu? Nah, di situ di forum-forum yang disediakan atau yang diimplementasikan yang disiapkan oleh pengawas pemilu termasuk dengan diskusi dari kita kali ini. Itu ya tadi pertanyaan dari Pak Iwan Hasiholan. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu atau tidak takut? Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Bu Rini. Tenang saja gitu ya. Dan juga ada beberapa metode ya. Pertama ada laporan tadi ya. Terus ada juga misalnya ketika laporan itu Bu, izin Bu, suaranya kurang jelas Bu. Sekarang udah jelas? Agak suaranya agak gema kayak gitu Bu. Oke. Masker dilepas aja Bu. Iya. Kenapa? Biar kelihatan cantiknya Bu. Waduh, ini harus dikasih baju dulu itunya apa? Mikrofonnya. Oh. Nah. Semua enggak? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Dan yang bagaimana cara masyarakat berpartisipasi? Pertama, melakukan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan setiap tahapan. Contohnya, kalau misalnya sekarang sudah di tahapan pemutahiran data pemilih, misalnya ibu, bapak, sahabat-sahabat, kita panggil sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat Bawaslu, apa sahabat-sahabat SKPP daring ini, tahu di keluarganya satu rumah itu, kakaknya itu yang syarat itu udah 17 tahun ke atas,
itu ada 5 orang. Tapi yang ada di daftar pemilih sementara misalnya cuma ada 3 orang, 2 orang lagi belum. Nah, kita bisa berpartisipasi di situ dengan cara melaporkan ke petugas pantauan yang dari KPU itu, lapor atau ke pengawas pemilunya di tingkat kelurahan misalnya. Kok saya nggak masuk ke DPS? Nah, ketika kita sahabat-sahabat melaporkan diri, minimal untuk diri sendiri atau orang-orang terdekat kita, itu sahabat-sahabat sudah ikut berpartisipasi dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Gitu. Karena dengan melaporkan diri, artinya sahabat-sahabat sudah mencegah terjadinya hilangnya hak-hak warga negara, yang salah satunya adalah hak untuk memilih. Itu contohnya. Terus kalau misalnya ternyata ada pada hari H atau pada saat proses kampanye, sahabat-sahabat itu melihat ada orang bagi-bagi sembako dan sebagainya, dan sahabat-sahabat sudah tahu bahwa membagi-bagi sembako itu sesuatu yang dilarang. Itu termasuk money politik, termasuk kalau di dalam pelanggaran pemilu itu adalah termasuk kategori pidana pemilu. Itu berat sekali gitu ya. Takut pasti. Kalau misalnya takut, bagaimana caranya? Kita bisa selain pertama Ibu Ringo sudah menyampaikan tenang saja, tidak akan diekspos gitu. Terus kemudian bisa juga melalui ada email, ada Bawaslu, ada aplikasi. Bawaslu itu aplikasi sistem yang menerima laporan dari pengawas dari masyarakat. Di Bawaslu itu, karena untuk bisa dianggap sebagai laporan itu kan harus memenuhi, ada prosedurnya, harus memenuhi syarat formulir material. Kalau tidak memenuhi syarat formulir material, jangan khawatir. Apapun yang disampaikan melalui Bawaslu atau beberapa aplikasi lainnya, itu akan dianggap sebagai informasi awal. Informasi awal itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu untuk ke tahap selanjutnya. Itu ya untuk Pak Irwan Nasiholan. Nah ini itu jawaban sekaligus untuk menjawab Pak Anwar Ramdhani karena jawabannya sama dengan Pak Anwar Ramdhani. Selanjutnya lagi, tadi Pak siapa? Pak Febri apa pertanyaannya? Febri apa pertanyaannya? Jadi dari daerah ke kota untuk milih Jakarta. Biar saya tidak bisa milih. Oke, iya. Tadi saya Ya pilihan presiden kemarin. Jadi kemarin itu ada beberapa mispersepsi yang beredar di masyarakat terkait bolehnya menggunakan IKTP kan gitu ya. IKTP itu boleh digunakan di tempat di TPS yang tertera di alamat sesuai dengan alamat yang ada di dalam KTP tersebut. Itu jadi memang nggak boleh. Kalau kita misalnya sampai orang sahabat Febri ini orang Kudus gitu misalnya pengen milih di Jakarta Timur atau di Cipayung gitu ya, sahabat TPS Cipayung, ya harus membawa A5, harus ngurus A5 dulu, dari A5 baru boleh bisa di Cipayung gitu. Itu dulu mungkin Pak moderator kita. Nanti saya serahkan karena saya tapi di akhir saya serahkan ke Pak moderator kembali untuk yang lainnya. Silakan. Ya. Izin Terima mau kasih. bertanya. Ya, terima kasih Bu Opi. Tadi sudah dijawab juga pertanyaan dari Pak Febri, juga dari pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada di chat. Dari Pak Roy, Bawaslu Jakarta Pusat, silakan Pak Roy. Silakan juga dibaca chatnya Pak Roy, mungkin ada yang bisa langsung direspon, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SKP semuanya untuk saya menjawab untuk sahabat saya Febri ya. Iya Pak. Di mana warga daerah pun tidak bisa memilih. Pertama-tama yaitu sahabat Febri harus mempunyai form A5 yaitu surat pindah pemilih. Terus, sebelum sahabat Febri ke TPS, sahabat Febri harus melampirkan formulir C6 sama, terus dibawa fotokopi KTP, ektp, dan dokumen-dokumen lain yang bisa mendukung. Dan sahabat Febri harus melampirkan surat pindah dan melaporkan ke TPS yang mau sahabat Febri coblos. Misalkan sahabat Febri dari Jawa ke lagi di Jakarta. Nah,
sahabat Febri lagi tinggal di Jakarta Pusat atau Menteng. Sahabat Febri harus melaporkan ke PPS yang terdekat yang tinggal di sahabat Febri tersebut. Nah, nanti PPS tersebut akan mendaftarkan sahabat Febri di PPS yang domisili tinggal tersebut, dan hanya untuk dapat memilih calon presiden, tidak dapat memilih DPRD ataupun DPD. Itu dua. Selanjutnya, sahabat Febri harus hadir jam 7 pagi untuk mendaftarkan di TPS yang sahabat Febri akan mencoblos. Nah, sahabat Febri akan mencoblos 1 jam sebelum TPS tersebut ditutup. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin yang selanjutnya untuk Hilda ya, gimana peran milenial? Nah, peran milenial yaitu generasi milenial memiliki ciri khas tersendiri. Karena milenial lahir pada saat TV berwarna, ya kan? Ada handphone semakin canggih, ada internet. Nah, posisi generasi milenial sangat diperhitungkan pada saat pilkada pemilu. Generasi milenial adalah bagian penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi baik di daerah maupun tingkat nasional. Nah, kewajiban kaum milenial adalah memegang kendali dunia politik. Nah, kan sekarang ada tokoh-tokoh muda yang sudah terjun di pilkada maupun di Senayan maupun di tingkat sampai tingkat 2. Makanya itu milenial. Ya, terima kasih Pak Roy. Tadi saya pikir jawaban dari kita sudah banyak dipaparkan oleh para narasumber yang lainnya. Silakan yang ingin bertanya bisa acungkan tangan. Tadi saya lihat Dedi Oscar Junior. Dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Oscar Junior dari Kota Administrasi Jakarta Timur. Saya izin bertanya, Pak. Pada saat pemilu 2019 kemarin, jadi pada saat mau penghitungan situng ya, jadi petugas PPK atau PPS dalam mengumpulkan form C1 pemilu itu ke KPU DKI itu masih ditemukan adanya form C1 yang robek atau rusak. Nah, bagaimana kita sebagai peserta SKPP daring ini menanggapi kecurangan hal tersebut? Misalkan dalam form C1 yang masih rusak atau robek, dan kemudian juga itu membutuhkan waktu yang sangat lama dari petugas dari TPS, PPK, PPS-nya dalam mengumpulkan form C1 ke KPU dalam penghitungan operator situng. Nah, kemudian yang kedua, menurut Bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilihan umum, sangat pentingkah dalam penghitungan suara pemilu, maksudnya situng ini dalam pemilu. Padahal kita ketahui bahwasanya adalah dalam penghitungan suara pun dihitung dalam hal manual juga. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi Oscar dari Jakarta Timur. Ada 2 pertanyaan, 3 sebenarnya tadi ya. Tadi 3 ya. Sebenarnya 3. Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak Munandar Jakarta Selatan. Silakan. Selain nanti juga bisa dilihat Pak Munandar dari beberapa chat ini yang sedikit mengena. Silakan Pak Munandar. Pak Ubed, terima kasih. Saya tadi sedikit membaca yang pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Mungkin saya sedikit menanggapi terkait dengan hak suara. Kalau saya tinggal di Jakarta, merantau, kemudian hari ini ada pilkada di kampung saya, boleh nggak saya mewakilkan hak saya ke orang tua yang ada di kampung? Jawabannya tidak boleh. Pak Munandar mungkin bisa masuk langsung ke pertanyaan Pak Dedi. Pak Munandar. Halo. Karena tadi sudah dijawab. Halo. Halo, Pak Munandar bisa langsung dijawab pertanyaan Pak Dedi Oscar itu? Masalah C1 rusak ya? Iya, silakan. Dan situng dalam pemilu. Iya, sebenarnya kalau kita pahami KPU menggunakan situng itu bagian dari KPU mau mendigitalisasi
dokumen-dokumen kepemiluan yang ada. Ini memang bagian dari backup sebenarnya, karena memang secara formal, secara formal dan legal semua itu tetap dihitung secara manual. Jadi pertanyaan apakah ini penting? Ya, kalau ini menjadi bagian dari menjaga data, saya pikir tidak ada masalah, sah-sah saja. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat ada C1 yang rusak di lapangan, bagaimana yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya kita bisa melihat dan bisa mendokumentasikan, bisa saja kita foto, dokumentasikan itu, kemudian bisa dilaporkan ke pengawas pemilu setempat. Kalau mendapatinya di TPS 1 Jakarta Timur, ke Kelurahan Cilincing misalnya, ya di sana disampaikan ya. Poinnya adalah bukan masalah rusak tidak rusaknya, tapi isinya. Bisa jadi kalau misalnya dengan kondisi yang kemarin gitu, crowded segala macam, kesobek sedikit, tapi isinya tidak berubah, hasilnya memang dari rekapitulasinya clear, yaitu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya rusaknya kemudian ada perubahan data, itu yang kemudian bisa jadi bahan laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu. Pak Ubed, saya izin menjawab sedikit terkait dengan chat yang tadi sempat saya baca. Mudah-mudahan tidak menambal yang tidak perlu ditambal. Terkait dengan netralitas TNI Polri, ini memang sudah pasti TNI Polri tidak boleh ikut berkampanye. Kalau seandainya kita dapati TNI Polri ikut berkampanye, itu bisa dilaporkan. Kalau seandainya kemudian di kajian Bawaslu itu terbukti melanggar, maka Bawaslu bisa memberikan rekomendasi hasilnya itu kepada Polisi Militer untuk TNI, kemudian Propam Polri, kemudian di institusi mereka lah kemudian ada sanksi bagi mereka. Jadi Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk langsung memberikan sanksi. Mungkin itu, Pak Ubed. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Sali ingin menambahkan, silakan Pak Sali. Jakarta Utara. Silakan Pak Sali. Ya, siap, moderator. Saya lanjut ke pertanyaan dari Brian Anderson 36 ya, Pak Moderator. Kan tadi kita sudah diingatkan, kita jangan mengulangi jawaban-jawaban yang sudah dijawab. Di sini ada ceritanya, jadi seorang mahasiswa sudah mengakomodir untuk para perantau untuk menggunakan hak suara melalui Form A5. Artinya dia udah Form A5-nya, sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi ada beberapa petugas PPS dan pengawas tidak paham aturan ini. Nah, ini bertanya bagaimana evaluasi dan solusi untuk pemilih perantau atau khususnya mahasiswa di pemilu yang akan datang. Nah, untuk bicara perantau yang sudah memiliki Form A5, sesungguhnya yang kemarin terjadi saat pemilu 2019 sudah banyak masyarakat yang menggunakan Form A5 itu untuk memilih. Karena setiap masyarakat punya hak suara masing-masing. Sesuai dengan tadi yang dijelaskan dari awal, bahwasannya jika kita dari daerah harus punya Form A5. Dan kalau jika kita dari Form A5 itu kan dijelaskan, kita memilihnya apa saja yang bisa kita pilih, kan seperti itu. Jadi kalau untuk solusi pemilih perantau di pemilu yang akan datang atau di pemilu-pemilu selanjutnya, ya tentunya seharusnya KPPS bisa atau memberikan ruang jika perantau-perantau ini sudah memiliki surat atau Form A5 yang sesuai peraturan, karena itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemungkinan jika kalau ini sebagai saya analisa, kalau emang di
TPS tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya, si masyarakat perantau ini kemungkinan bisa saja kertas suaranya kurang atau kertas suaranya terbatas, dan di sana ya masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi itu. Tapi setahu saya ketika masyarakat sudah memiliki, terutama perantau sudah memiliki POM A5, pasti petugas TPS akan memberikan ruang kepada masyarakat yang berhak memilih, yang berhak memberikan hak suaranya. Pasti itu kalau sudah sesuai prosedur, sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut saya seperti itu. Kalau emang masih terjadi ya ke depannya, nah karena sekarang ini kita memiliki kader pengawas partisipatif yang tentunya sama-sama kita mengawal bareng-bareng supaya petugas TPS atau PTPS, pengawas TPS juga harus sama-sama kita dorong untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Karena pada setiap masanya atau setiap zamannya peraturan ini akan selalu bisa diubah atau berubah sesuai kepentingan pada waktu pilkada atau pemilu tersebut. Mungkin itu saja dari saya, Pak Moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya lihat sudah bergabung mungkin dari awal ya, Bung Alwan Riantobi, Kornas JPPR. Halo Bung Alwan. Halo Bung Alwan, bisa mendengarkan Bung Alwan? Iya, halo. Nah, ya mungkin Bung Alwan bisa memberikan tanggapannya. Silakan Bung Alwan. Bisa dilihat juga dari beberapa pertanyaan dalam chat Bung Alwan. Silakan Bung Alwan. Ya, terima kasih. Saya yang pertama, saya mohon maaf karena agak bergabung di tengah-tengah atau tadi agak di belakangan, sehingga tidak menyimak dari awal. Tapi yang pertama, saya ingin menyapa salam hormat pada Pak Ketua Bawaslu DKI Jakarta, jajaran anggota Bawaslu DKI Jakarta, Bapak Ibu anggota dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, dan sahabat-sahabat peserta SKPP daring yang sudah berpartisipasi dalam diskusi dan kelas daring kali ini. Nah, saya memang tadi agak menyimak sedikit tadi yang disampaikan soal memastikan hak pilih. Nah, yang pertama adalah hak pilih itu menjadi hak konstitusional, maka kemudian spirit kita adalah urusan administrasi itu jangan sampai kemudian menjadi penghalang dan penghambat dalam orang mau menggunakan hak pilihnya. Soal prosedur sampai kemudian seseorang itu terdaftar dalam DPT, saya kira tadi Pak Burhan dan Bapak Ibu semuanya juga sudah menjelaskan prosedur-prosedurnya. Tetapi secara prinsip, secara sederhananya, saya ingin mengatakan bahwa jangan kemudian kita seakan-akan bahwa urusan administrasi soal dia tidak terdaftar karena urusan EKTP dan lain sebagainya itu dipersulit atau kemudian menjadi halangan dalam seseorang bisa menggunakan hak politiknya. Nah, maka dalam kondisi ini membangun pendekatan pendidikan politik atau pendidikan pemilih kepada semua masyarakat pemilih, saya kira itu penting dalam konteks pengetahuannya. Sehingga misal ada masyarakat kita yang tidak tahu atau kemudian tidak mendapatkan informasi terkait, misal dia mau pindah memilih, kalau kita potretnya adalah pemilu 2019 kemarin, misal banyak di DKI Jakarta kemudian orang mau pindah memilih dari satu TPS ke TPS yang lain, dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain, apalagi kemudian sudah pindah antara
antar dapil, sudah pindah antar provinsi dan kabupaten kota. Itu kan dapilnya sudah berubah-berubah. Kalau orang itu tidak mengetahui akses informasi misalnya kira-kira. Nah, kondisi-kondisi ini penting untuk kemudian kita memberikan pendekatan pendidikan politik atau pendidikan pemilih. Nah, maka kelas-kelas seperti yang dilakukan oleh Bawaslu dalam konteks sekolah kader pengawasan ini menjadi upaya mitigasi yang memang sejauh ini masih efektif dalam konteks membangun pendidikan pemilih yang baik, sehingga harapannya adalah semua diskursus yang didiskusikan dalam kelas daring ini bisa kemudian menjadikan kita sebagai duta-duta pengawasan di lingkungan kita masing-masing, misal kira-kira. Jadi kalau kemudian saya berada di Kelurahan Tebet misal dan di RT 3, ya minimal saya menjadi duta pengawasan dan memberikan pencerahan pendidikan dan pengetahuan dan informasi terhadap minimal keluarga dan masyarakat sekitar terkait dengan proses-proses dan tata cara pengawasan, bagaimana kita memantau, bagaimana kemudian kita melaporkan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, saya kira itu yang menjadi catatan penting karena secara substansi dan bagaimana teknis pengawasan, saya kira Pak Ketua, Bu Opi, Pak Burhan, mereka lebih khatam dalam memaparkan dan kemudian menjelaskan secara konferensi. Saya kira itu dulu Pak Moderator sebagai pengantar dari saya. Nanti bisa ada lagi. Ya, baik. Pak Alwan, dalam chat ini ada yang menarik itu tentang bagaimana mengawasi pemilu pada saat masa pandemi ini. Kira-kira sebagai Komnas DPR, pandangan Pak Alwan seperti apa? Iya, terima kasih Pak. Memang ini update kita bahwa secara kelembagaan, analisis dan sikap DPR memang semenjak munculnya pandemi itu kita mendorong untuk pilkada kita itu di 2021. Nah, dorongan itu dibangun atas dasar dua argumentasi misal. Yang pertama adalah aspek keselamatan masyarakat pemilih, karena dalam konteks pilkada ya objek kita adalah pemilih, masyarakat itu menjadi objek dalam pilkada, maka kita memastikan masyarakat pemilih kita dalam hal keselamatan dan kesehatannya harus terjamin. Nah, itu kemudian menjadi dorongan kenapa kita harus mendorong untuk pilkada kita di 2021. Argumentasi kedua lahir dari melihat perkembangan kesiapan pelaksanaan penyelenggara kita, baik KPU dan Bawaslu. Nah, kesiapan penyelenggara itu dilihat pada tiga hal. Satu adalah kesiapan penyelenggara tingkat ad hoc, kedua adalah kesiapan regulasi, dan yang ketiga adalah ketersediaan anggaran. Nah, memang penyelenggara ad hoc kita di bawah saat ini juga ada hasil pemantauan teman-teman DPR bahwa banyak juga anggota PPK dan KPPS dan Panwascam kemudian mengundurkan diri akibat ketakutan terkena wabah COVID. Kedua, soal regulasi, misal regulasi kita juga sampai detik ini PKPU misal mungkin belum diundangkan tapi dalam proses pengundaan. Nah, ini kan bagi kita 4 hari lah menuju 15 Juni ini kan sekitar 4-5 hari lagi. Ini kan bagaimana kita kayak tahu bulat akhir jadinya. Nah, dan yang ketiga adalah soal kesiapan anggaran. Nah, ini dua hal yang kemudian mendorong JPR pilkada itu ditunda di 2021. Nah, tetapi kemudian keputusan politik sudah diambil oleh pemerintah dan penyelenggara, maka keputusan itu bersifat otoritatif, ya kita sebagai masyarakat sipil ini bisa apalah. Kita akhirnya kemudian harus menerima keputusan 9 Desember itu sebagai sebuah keputusan politik. Nah, oleh karena itu kita kemudian harus melaksanakan bahwa pilkada kita tetap berjalan dengan syarat. Syaratnya adalah sesuai dengan protokol. Nah, hari ini banyak diskursus yang kemudian melihat rujukannya ke Korsel. Nah, Korsel itu dia sukses dan partisipasinya meningkat karena dua hal. Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan itu sangat ketat, dan kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal penanganan COVID itu luar biasa. Nah, di negara kita, kepercayaan publik terhadap negara dalam penanganan COVID itu lemah. Dan yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan kita lemah sekali. PSBB aja banyak yang dilarang. Nah, jadi saya memastikan
kita pasti akan banyak mengalami problem. Karena satu, apakah kemudian misal Bawaslu dalam proses pengawasannya, apakah dia tidak hanya mengawasi kecurangan dan pelanggaran, tapi juga bisa saja mengawasi kalau tahapan kita tidak sesuai dengan protokol, maka itu dibubarkan misal, atau itu dikatakan pelanggaran, atau itu dikatakan tidak sesuai dengan protap, maka dihentikan misal. Apakah kewenangan Bawaslu ke arah sana misal. Tetapi kemudian jawaban Bawaslu, ya nggak ada aturannya misal kira-kira. Misal kita perlu mengeluarkan perpu baru, atau kemudian seperti apa. Lalu pertanyaannya, siapa yang berhak untuk kemudian mengawasi kalau pilkada kita ini tidak sesuai dengan protokol kesehatan? Nah, ini agak gampang di sini. Nah, kalaupun kemudian melihat rancangan PKPU kita pun juga tidak terlalu detail membicarakan soal protokol kesehatan bagi pemilih. Apakah pemilih datang ke TPS nggak menggunakan masker disuruh pulang karena nggak sesuai dengan protokol kesehatan? Pemilih mengatakan, ya ini hak politik, jadi agak susah-susah juga. Yang kedua, misal kita kemudian ingin berkreasi untuk tidak terjadi penumpukan pemilih di tingkat TPS, misal, sehingga kita mau memperpanjang waktu pemilihan kita di TPS. Tetapi undang-undang kita sudah mengatakan TPS tutup jam 1, nggak bisa kita mau memanjakan sampai tutup jam 23.00, ya kan? Atau kemudian mau mengkategorikan jam 7 sampai jam 10 50 pemilih, jam 10 sampai jam 11 50 pemilih. Lah kalau yang mau datang jam 7, dia mengatakan jam 10 saya ada acara. Nah itu kan agak sulit-sulit. Nah, jadi penumpukan pemilih di TPS itu pasti akan terjadi. Dalam kondisi normal saja, pemilih yang memilih di atas jam 12 setelah TPS tutup, itu kan juga terjadi penumpukan. Apalagi dalam kondisi yang tidak normal ini, kondisi normal baru ini. Jadi soal protokol kesehatan, jaga jarak, dan lain sebagainya, saya kira kualitas pilkada kita akan amburadul dan partisipasi kita pasti akan rendah. Jadi itu dua hal yang kemudian selama ini dicoba dibangun di JPPR sebagai sebuah diskursus dan analisis kelembagaan. Saya kira itu Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Alwan tadi, Bung Alwan ya, sudah banyak menggambarkan dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan peserta lainnya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Acungkan tangan saja. Pak. Ya. Pak Ilham. Bentar. Siapa? Halo? Ya, silakan. Ade, Pak. Ade. Dari Jakarta. Ade. Ade, silakan Ade. 33 Ade. Oke Pak, terima kasih atas sesi pertanyaan yang diberikan terhadap para penyelenggara. Perkenalkan, nama saya Ade Ruansyah Simare-Mare. Saya peserta SKPP dari Jakarta Timur. Pertanyaan saya begini Pak, peristiwa pemilihan gubernur tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta, banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dan kekurangan. Ya, 2017 terjadi kejanggalan. Dalam arti Pak, ada satu contoh pengalaman saya sebagai tim sukses yang kala itu saya ditugaskan di Condet. Saya diusir oleh tim sukses lain karena memang basisnya itu adalah basis salah satu paslon yang lain, sehingga saya hanya proses untuk memoto dan saya langsung disertakan langsung pulang dan tidak bisa melihat kondisi perhitungan suara itu. Bagaimana sikap daripada Bawaslu untuk melihat hal kontestasi politik seperti ini? Apakah tidak ada kenyamanan terhadap para tim sukses lain maupun daripada kita yang melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut? Apa jaminan yang diberikan oleh Bawaslu? Apa jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kita, para pelapor, dan terhadap kita menjadi orang yang diintimidasi karena hal kontestasi pemilihan gubernur tersebut? Apa jaminan yang harus diberikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade. Satu lagi silakan, nanti biar sekaligus silakan. Yakorian. Iya, terima Ya, kasih silakan. kesempatannya. Saya Jeko Ryan dari Jakarta Selatan. Pertanyaan yang saya ajukan itu terkait dengan kekasan dari penyelenggaraan pemilu sendiri ya. Terdapat daerah-daerah yang memiliki kekasan, seperti misalnya ada Aceh ya. Aceh itu partai lokal boleh
ikut pemilu gitu ya. Lalu juga ada dengan Papua dengan sistem nokennya ya, lalu dengan DIY yang tidak memilih gubernur dan wakil gubernur, juga Jakarta sendiri ya, karena tidak memilih wali kota. Nah, dari kekasan tersebut, apa dampak bagi pengawasan yang dijalani oleh Bawaslu? Apakah ada perbedaan di antara setiap daerah dengan daerah-daerah yang memiliki kekasan tadi? Itu saja pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 orang penanya selain dari yang ada di chat ini ya. Silakan Pak Budi Pulungan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Ubed. Memang pilkada tahun 2017 itu memberikan banyak tanda kutip trauma-trauma sedikit bagi masyarakat kita sendiri. Saya coba memberikan inilah pertanyaan yang disampaikan. Ketika ada memang relawan berada di dalam lingkungan TPS, nah relawan ini kan juga kita nggak tahu resmi atau tidak resmi, karena yang berada di dalam lingkungan TPS itu adalah yang ada di dalam itu adalah selain petugas KPPS, pengawas TPS, juga adalah para saksi. Nah, ketika ada masyarakat ataupun relawan yang ingin menyaksikan penghitungan suara di TPS itu, sebenarnya secara secara aturan tidak ada yang melarang orang untuk melihat. Ya, disahkan aja untuk dilihat. Tapi kalau ada kejadian misalnya seperti tadi bilang ada orang yang pengen menyaksikan tapi diusir sama orang lain, ya saya nggak bilang antara relawan karena kita nggak tahu ya benar relawan secara resmi atau cuman mengaku-ngaku sebagai relawan. Nah, kita kan nggak tahu dasarnya apa, makanya terjadi pelarangan orang untuk tidak diperbolehkan berada di lingkungan itu. Ya, bisa jadi ada kejadian-kejadian kecil, ada ketersinggungan yang terjadi. Nah, walaupun walaupun misalnya dikatakan di TPS itu adalah basis salah satu calon gitu, sebenarnya tidak punya hak juga orang lain untuk melarang orang lain, ya. Nah, makanya kita lihat dulu, kita koreksi diri, apakah ada hal-hal lain yang membuat ada orang disuruh pergi dari situ. Nah, bisa jadi seperti itu. Misalnya ketika penghitungan ada orang yang menceloteh, oh begini, akhirnya membuat sedikit kegaduhan. Akhirnya yang lain mengusir supaya tidak terjadi kegaduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita kan sebenarnya juga sudah cukup dewasa lah untuk dalam melakukan pemilihan, ya. Bisa sudah cukup dewasa saya bentuk ini. Nah, demikian juga dengan terjadinya beberapa pelanggaran seperti adanya serangan fajar, ya kan, ketika di masa tenang, ya itu kan tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya memang mau menerima serangan fajar, ya silahkan. Ya berarti kan kita bisa masyarakat lainnya juga akan bisa menilai, oh orangnya seperti ini. Nah, bisa jadi dia hanya memanfaatkan aja serangan fajar itu, dia terima, tapi belum tentu dia akan memilih apa yang sama orang memberikan serangan fajar. Masing-masing, ya itulah dia kedewasaan masyarakat kita sebenarnya sudah cukup dewasa. Jadi kita bisa semuanya juga tergantung dari para calon juga ketika melakukan serangan fajar. Kalau memang dia punya keinginan menang secara tidak baik, ya dia lakukan. Tapi kalau dia punya keinginan menang secara baik, secara fair, dia pasti tidak akan melakukan kegiatan serangan-serangan fajar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Ubed. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan menarik ini
di chat dari Nur Umiati tentang masalah kerawanan pemilu, banyak indikasi kebocoran dalam pemilu dan pilkada. Nanti Bu Rini mungkin bisa menanggapi sekaligus tadi tentang daerah kekhususan itu dampaknya. Silakan Ibu Rini. Mic-nya tolong dihidupkan Bu Rini, dihidupkan terlebih dahulu. Ya, Ibu Rini, tadi ada di chat ini ada pertanyaan menarik tentang indikasi masalah kerawanan pemilu, banyak indikasi kebocoran dalam pemilu dan pilkada. Bagaimana Bawaslu mengatasi hal tersebut? Kemudian tadi juga ada pertanyaan tentang daerah kekhususan, dampaknya seperti apa? Silakan Ibu Rini. Bu Rini di-unmute dulu, suaranya nggak kedengeran. Maaf Bu. Oke, terima kasih. Sebenarnya masalah banyak kebocoran-kebocoran pada saat pemilu dan pilkada, makanya Bawaslu itu melakukan pengawasan secara pengawasan kepada setiap yang dilakukan pada setiap tahapan dalam pemilu atau pilkada. Misalnya pada saat KPU melakukan pencoklitan data, itu Bawaslu, teman-teman Bawaslu ikut secara langsung mendampingi teman-teman untuk mencoklit. Begitu juga pada saat kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan pada saat kampanye, sehingga apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oleh peserta pemilu ataupun oleh teman-teman KPU, kita melakukan pencegahan terlebih dahulu. Artinya kita bisa melakukan misalnya pada saat pencoklitan, tidak kadang-kadang manusia itu ada kesalahan, tapi juga tidak luput dari kesalahan. Mereka melakukan kesalahan, kita melakukan pencegahannya dengan mengingatkan kepada petugas pencoklitan bahwa apa yang dilakukan salah. Jadi itu sudah melakukan pencegahan. Itu juga kalau pada saat kampanye ada hal-hal, biasanya kita melakukan pencegahan kepada tim sukses. Tim sukses kita selalu bilang bahwa apa yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman caleg, apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan, sehingga bisa meminimalis terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Rini. Mohon maaf, mungkin banyak pertanyaan melalui chat yang belum bisa dijawab, tapi memang ada beberapa yang memang sudah dijawab. Nanti kita buka lagi sesi pertanyaan, tapi ada juga pertanyaan yang menarik ini tentang dari Muhammad Rizky Wibowo, Jakarta Timur. Di tahun 2019 di salah satu berita terdapat berita bahwa surat pemilu untuk penyandang disabilitas hanya tersedia untuk calon presiden dan DPD RI. Apakah tidak bisa penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak adanya fasilitas dari KPU? Apakah merupakan pelanggaran pemilu? Dalam hal ini KPU berdalih bahwa mereka kekurangan dana untuk menyiapkan kertas braille yang khusus untuk penyandang disabilitas. Mungkin dari Pak Irwan bisa menjawab. Silakan Pak Irwan. Halo. Ya, silakan Pak Irwan. Halo. Ya, mungkin Pak Irwan sedang sedang bergeser.
Pak Salih dari Jakarta Utara, silakan Pak Salih. Silakan Pak Salih. Moderator, tolong diulang dulu ya, diulang lagi itu pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan cukup menarik ini dari Muhammad Rizky Wibowo, Jakarta Timur. Bahwasanya ketika 2019, ketika pemilu 2019 kemarin, KPU tidak menyediakan surat khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, tidak adanya fasilitas dari KPU merupakan pelanggaran pemilu. Nah, KPU berdalih bahwa mereka kekurangan dana untuk menyiapkan fasilitas tersebut. Silakan. Ya, siap. Tentu pada pemilu 2019 ya kita sama-sama mengetahui ya banyak hal kekurangan ataupun kelebihannya. Ya di mana hal kelebihannya seperti yang kita sama-sama ketahui di berita bahwasanya pemilu 2019 adalah partisipasi masyarakat, angka partisipasi masyarakat meningkat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Itu yang diakui oleh KPU. Nah, tentu pada setiap momen hajatan baik pemilu ataupun pilkada pasti ada kekurangan. Mana pada setiap kekurangan tentu akan disempurnakan pada setiap pemilu atau kontestasi berikutnya. Dan di pemilu 2019 kemarin KPU ya kita sama-sama mengetahui tidak atau belum bisa memfasilitasi secara maksimal untuk para pemilih, khususnya penyandang disabilitas. Mengapa demikian? Ya tentunya setiap manusia ataupun setiap penyelenggara pemilu juga bukanlah hal atau bukanlah seorang yang bisa sangat sempurna seperti itu. Tapi pada pemilu 2019 kemarin contohnya di peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah dijelaskan semua. Sudah ada untuk penyandang disabilitas seperti apa, terus masyarakat biasa seperti apa. Nah, di sana aturan-aturan itu sudah dibuat seadil mungkin oleh para pemangku pembuat undang-undang. Mungkin kita sama-sama saya lihat pada pemilu 2019 kemarin ada beberapa TPS yang saya ketahui saat itu di salah satu TPS ada penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat ataupun penyandang disabilitas yang memakai kursi roda. Tentu hal ini KPU beserta jajarannya dan Bawaslu sebagai pengawas pemilihan atau pengawas pemilu itu kita benar-benar sangat memfasilitasi para penyandang disabilitas. Dan ketika KPU atau ada TPS yang tidak sesuai, Bawaslu beserta jajarannya selalu mengingatkan bahwasannya TPS itu harus bisa mengakomodir para pemilih, baik dari para pemilih yang normal atau para pemilih yang tadi disampaikan disabilitas, yang bisa mengakses baik itu yang untuk memakai kursi roda atau yang tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Nah, tentu pada saat pemilu 2019 itu ya masyarakat pasti banyak loh yang
menyatakan, oh pemilu ini tidak berhasil, oh pemilu itu banyak kekurangannya. Nah, itu semua tidak terlepas dari hal-hal yang memang perlu terus kita tingkatkan kesempurnaannya. Maka daripada itu, kita di sini melakukan sekolah kader pengawasan partisipatif untuk lebih meningkatkan kualitas pemilu di pemilu yang akan datang. Bagaimana kader pengawas partisipatif ini melakukan pengawasan di pada setiap tahapan, pada pemilihan, supaya pada setiap tahapan itu sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ketika sampai nanti ke tahap pemungutan suara, nah sekolah kader pengawas partisipatif ini juga harus benar-benar melihat dan memperhatikan apakah TPS ini sudah bisa menjangkau, bisa mengakomodir untuk para pemberi hak suara atau para masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya. Nah, di sini sekolah kader pengawas partisipatif harus sama-sama kita bekerja mengawasi, tentunya dengan segenap kemampuan kita yang sudah kita ketahui. Dan kita harus terus mengetahui setiap peraturan yang selalu peraturan ini akan ada ketika peraturan ini dibutuhkan. Tadi saya sudah mungkin sampaikan juga, contohnya di masa pandemik ini, peraturan ini disesuaikan dengan masanya. Seperti itu. Jadi, untuk penyandang disabilitas itu tadi, sebetulnya sudah diakomodir pada saat pemilu 2019. Mungkin sahabat melihat di tempat sahabat masih ada yang belum terlihat terakomodir. Tapi sejatinya kita sebagai pengawas pemilu selalu melakukan pengawasan dan selalu melakukan pencegahan jika itu tidak sesuai, dan akan melakukan penindakan jika memang terjadi suatu pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana pemilu ataupun pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, di saat-saat itu kita selalu bekerja semaksimal mungkin, walaupun kadang kita dalam keadaan kurang enak badan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya, Pak Moderator. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah sedikit sudah dijawab oleh Pak Salih dari Jakarta Utara. Para peserta sekalian, karena waktu, kalau kita lihat di jadwal itu 90 menit. Ini kayaknya karena saking asiknya gitu ya, saking asiknya. Tapi tadi kita sudah mulai jam 10, kemudian masuk dalam tahap diskusi jam 10.27. Sebelum nanti ada closing statement dari Bu Koordif, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pimpinan DKI Jakarta. Ada Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Ya, baik, terima kasih Pak Ubaid, Pak Moderator, teman-teman sekalian. Saya kira pertama-tama saya mengucapkan apresiasi ya buat teman-teman peserta SKPP daring ya. Saya lihat dari tadi pertanyaannya cukup banyak, cukup berkualitas. Saya yakin teman-teman ini sebenarnya sudah punya background yang cukup baik ya, baik itu tentang sistem politik, tentang sistem pemerintahan, tentang sistem pemilu, bahkan hal-hal yang sifatnya saya kira sudah menyangkut teknis pengawasan pemilu itu sendiri. Saya kira ini dua modal penting yang dimiliki oleh teman-teman. Satu tentang sistem pemilu, yang kedua tentang teknis pengawasan pemilu. Saya kira teman-teman sudah memiliki modal dasar, basic skill sebagai calon-calon kader pengawas partisipatif. Saya perhatikan semua pertanyaannya cukup tajam, dan hampir semua pertanyaan itu ya, hal-hal yang memang kami dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengalami problem-problem tersebut. Itulah permasalahan-permasalahan dalam pengawasan pemilu yang selama ini kami hadapin. Saya kira ini cukup baik, tinggal nanti teman-teman
melakukan pendalaman lebih lanjut, mungkin melalui diskusi-diskusi di luar forum ini, karena memang waktunya sangat terbatas, dan tidak mungkin semua pertanyaan bisa dijawab secara detail ya, karena waktunya sangat terbatas, tapi setidaknya sudah memberikan informasi secara baik, dan saya bisa melihat juga bahwa kualitas teman-teman peserta SKPP daring ini cukup potensial, dan saya kira ke depan bisa jadi calon juga, selain sebagai calon kader-kader pengawas pemilu, saya kira bisa jadi calon-calon pengawas atau komisioner Bawaslu ke depannya, saya kira. Ini harapan saya pribadi ke teman-teman. Dan yang penting juga diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa Bawaslu ini adalah berbeda dengan KPU. Sedikit menggambarkan secara umum dulu bahwa KPU itu adalah administrator utama dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara kami ini dari Bawaslu adalah penjamin kualitas pemilu atau quality assurance daripada pemilu itu sendiri. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih teknis ke KPU sebenarnya dari teman-teman tadi sampaikan. Nah, bahwa kami ini menjamin bahwa semua pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan berhenti untuk belajar selalu, baik hal-hal yang sifatnya dasar ya, konsep-konsep tentang pemilu, konsep-konsep tentang sistem politik, tentang sistem pemerintahan, tentang partai politik, tentang partisipasi politik. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah teman-teman memiliki jiwa bahwa yang kita lakukan selama ini adalah untuk memperjuangkan atau mengawal proses demokrasi di Indonesia. Jiwa atau spirit demokrasi ini harus menjadi semacam kesadaran atau value di dalam diri teman-teman tentang nilai-nilai demokrasi, tentang partisipasi, tentang kompetisi, tentang kompetisi yang fair, kompetisi yang adil. Saya kira ini yang perlu ditanamkan dulu sebagai fondasi awal sebagai teman-teman sebelum melangkah lebih jauh tentang teknis pengawasan, memahami tentang teknis pengawasan pemilu. Saya kira itu yang saya sampaikan Pak Obed. Saya kira saya cukup yakin dengan teman-teman ini potensi cukup bagus, dan ke depan saya rasa teman-teman sekalian akan menjadi kader-kader pengawas pemilu yang lebih dekat lagi dengan Bawaslu ke depannya. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan, Komisioner Bawaslu DKI Jakarta. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Koordif, Bu Koordif, Ibu Khofifah untuk memberikan closing statement sebelum ditutup dan kami serahkan kepada MC. Silakan Ibu. Masih bergema suaranya? Sudah jelas? Sudah jelas? Mohon izin sebelumnya ke Pak Ketua. Mungkin Pak Ketua berkenan memberikan closing statement-nya untuk penutup dari Ketua sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ajuri. Kami persilahkan Pak Ketua. Ditutup atau masih ada setelah ini? Nggak ada Pak, ini for closing statement. Untuk kalau Pak Ketua memberikan sedikit arahan ke ataupun ya semacam say goodbye-nya gitu ke peserta, monggo silakan. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, sahabat-sahabat peserta daring. Terima kasih sudah aktif dalam proses diskusi ini. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya sangat lumayan ya. Kalau saya memahami sedikit sudah sedikit memahami tentang kepemiluan, pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, dan ini juga dapat menambah pengetahuan teman-teman dalam proses pemilu-pemilu yang akan datang. Kalaupun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui chat tidak sempat terjawab, ini persoalan waktu saja, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui WA, melalui media lain, silakan akan dijawab nanti oleh teman-teman yang lain, apakah di Bawaslu provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, karena semua hal-hal yang menjanggal teman-teman peserta daring ini seharusnya dipertanyakan dan dapat memberikan gambaran tentang apa yang tidak diketahui dalam proses itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sekian. Terima kasih Pak Ketua untuk arahannya. Semoga menjadi catatan kita semua untuk kita kita ingat-ingat dan kita implementasikan. Selamat
siang, sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siang, Bu. Sudah setia standby di sini. Selain karena mungkin kewajiban sebagai anak sekolah ya, sekolah kader pengawas partisipatif. Ini juga kami apresiasi untuk tadi diskusi-diskusinya. Saya sedikit mungkin untuk closing statement tadi di awal, sebenarnya ini sebagai pengantar, tapi ya nggak apa-apa, kita di akhir juga. Pertama yang tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau saya lihat ada beberapa yang sudah cukup mengenal pengawas pemilu Bawaslu, mulai dari struktur kelembagaan, baik secara strukturnya gitu ya, organisasinya, maupun tugas pokok dan fungsi, tugas dan kewenangan, tugas dan kewajibannya gitu. Meskipun ada beberapa juga, kalau saya lihat dari beberapa pertanyaan, ada juga yang belum cukup mengenal tugas dan kewenangan Bawaslu. Tapi disinilah sebenarnya forum yang menjadi momentum yang pas sebenarnya di tengah segala keterbatasan kita untuk bisa saling bertatap muka. Sahabat-sahabat sekalian, SKPP daring ini merupakan salah satu dari strategi pengawas pemilu untuk bisa melibatkan masyarakat agar nanti masyarakat bisa ikut berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Ini ada dua nomenklatur yang mungkin tadi di awal belum ada yang menyinggung, ada juga pertanyaan, apa sih beda pemilu, ada apa beda pemilihan gitu. Karena keterbatasan sama tuh jadi tidak bisa dibahas di sini ya, nanti kita coba jawab chat-chat tersebut secara tertulis, nanti di-share di grup masing-masing, seperti juga komitmen kita kepada kelas-kelas sebelumnya. Jadi sebelum kelas ini ada kelas sebelumnya, ada dua kelas, ini adalah kelas ketiga. Jadi SKPP daring ini, sebelumnya ada SKPP reguler. SKPP reguler itu ya seperti sekolah. Mereka ditempatkan, sahabat-sahabat ini ditempatkan dalam satu lokasi selama 1 minggu. 2 minggu ya Bu Erni ya? Iya. 2 minggu, 2 kali 7 hari. Gitu. Bagaimana kemudian tidak boleh kemana-mana, harus standby di situ, jadi benar-benar sekolah gitu. Sekolah asrama gitu. Rencananya sebenarnya akan ada juga diadakan di beberapa provinsi untuk tahun ini, tapi karena adanya COVID-19 itu akhirnya kita switch semua konsep tersebut menjadi yang sifatnya daring. Jadi sebuah konsep yang kita upayakan agar apa yang tujuan kita tetap tercapai dengan melakukan adjustment, dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu kondisi di mana kita harus menjaga jarak, kondisi di mana kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak gitu. Nah, kemudian ada SKPP daring. SKPP daring ini ada beberapa materi besar ya, ada 9 topik di situ. Ada pemilu dan pilkada. Sebenarnya kalau nomenklatur regulasi bukan pilkada bahasanya, tapi pemilihan. Pemilu dan pemilihan sebenarnya begitu. Pemilu itu ya untuk pemilu legislatif, capres, cawapres, terus DPD gitu ya. Kalau pilkada, pemilihan itu untuk pemilihan kepala daerah serentak. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil-wakilnya gitu. Itu pemilihan atau pilkada. Itu yang bedanya ya. Terus ada regulasi yang mengatur pemilu dan juga pemilihan atau pilkada serentak tersebut. Terus ada kerawanan pemilu dan juga pilkada. Itu sebenarnya di seluruh materi itu dari sampai kemudian terakhir itu pemantauan pemilu. Tadi Bang Alwan itu salah satu salah satu expert dari pemantau pemilu. Dia koordinator nasional jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat atau JPPR. Dari 9 topik itu kemudian ada beberapa subtopik, masing-masing dari topik itu ada beberapa subtopik. Itu semua saya asumsikan sudah dilihat oleh sahabat-sahabat peserta SKPP daring di pembelajaran audio visual. Hal itu bisa terlihat karena ada beberapa pertanyaan yang sifatnya memang agak teoritis, yang artinya merujuk pada apa yang dilihat dan dipelajari di video-video tersebut. Tapi ada juga beberapa pertanyaan yang sangat implementatif atau kasuistik gitu. Ini juga menarik gitu.
mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, karena salah satu output SKPP daring adalah mengenalkan Bawaslu, pengawas pemilu kepada masyarakat. Yang ingin saya sampaikan begini, jadi secara garis besar di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tadi saya sudah di awal disampaikan, tugasnya ada pengawasan, ada penindakan, dan juga ada penyelesaian sengketa. Pengawasan itu kemudian ada namanya pencegahan. Pencegahan ini SKPP dari ini ya. Terus ada juga yang namanya membuat IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, gitu, yang diambil dari beberapa pengalaman di pemilu ataupun di pemilihan atau pilkada yang sebelumnya. Terus ada lagi yang namanya penindakan. Nah, terkait penindakan atau penanganan pelanggaran ini, sahabat-sahabat mungkin sudah tahu, sudah belajar. Ada 3 hal, ada beberapa jenis. Yang pertama pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik. 3 hal ini juga mempunyai prosedur yang berbeda. Penanganan pelanggaran administrasi, prosedurnya berbeda dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu. Contohnya gini, di dalam tahapan itu di kampanye yang termasuk kategori pidana pemilu, itu adalah money politik atau politikum. Itu ada prosedurnya. Ada registrasi, dia harus memenuhi syarat formil materi sebelum kemudian ke tahap-tahap yang selanjutnya. Ini tadi saya sebenarnya berharap ada yang menyampaikan itu sedikit gitu di situ. Itu juga berbeda dengan penyelesaian sengketa. Kalau sengketa itu siapa sih yang boleh bersengketa? Nah ini sahabat-sahabat juga mungkin sudah tahu. Sengketa itu antar peserta pemilu dan juga bisa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan ini salah satunya dengan KPU. Nah ini semuanya sebenarnya ada di materi-materi tersebut yang bisa kita elaborasi kalau waktunya tidak terlalu sempit seperti ini. 2 jam ternyata tidak cukup. Saya harap nanti kita tetap menjaga tali silaturahim ini, sahabat-sahabat tetap bergabung di dalam WA group. Kita bisa berbagi informasi, kita tetap bisa sharing update-update terkait dengan kepemiluan. Tadi sudah banyak yang update ya, bagaimana kalau COVID ini metodenya seperti apa sih, gitu kan? Metode pengawasannya seperti apa, harus bagaimana penyelenggaranya itu dari luar biasa sudah sampai ke tahap seperti itu, gitu. Sudah kesadarannya untuk sama-sama mengawasi sudah sampai pada tahap seperti itu. Akhir kata dari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang menjadi penyebab terselenggaranya kegiatan ini dengan insya Allah lancar. Ada dari para pimpinan, dari Bawaslu Provinsi, dari narasumber, Pak Ketua sudah hadir juga pada kesempatan kali ini, ada juga dari Bawaslu Kabupaten Kota, ada dari seluruh dukungan dari fasilitasi dari Kesekretariatan, Pak Asep beserta jajarannya, ada Pak Kabak dan Bu Kasubag dan Pak Kasubag serta seluruh tim, ada dari Bawaslu Kabupaten Kota, dan juga yang terakhir saya ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah berpartisipasi di tahapan SKPP ini. Tinggal 1 step lagi, apabila sahabat-sahabat semua dinyatakan lulus di tahap ini, di diskusi daring ini, kita akan bertemu di ujian daring. Untuk ujian daring nanti di mekanisme diatur oleh Bawaslu RI. Sekali lagi saya mohon supaya sahabat-sahabat semua nanti tetap menjaga tali silaturahim melalui WA group, atau kalau ada kesempatan kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kondisi yang berbeda. Mungkin itu dulu Pak Moderator dan Ibu MC. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ada ketua dan pimpinan yang lainnya. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada para peserta SKPP gelombang 3 ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lulus ini. Ya, saya tidak usah merisum lagi apa yang telah diutarakan, disampaikan oleh para narasumber. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang telah
menjadi fasilitator dalam diskusi SKPP daring gelombang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.